agama ini memang dibentuk dengan godaan dua faktor ya, faktor intern, faktor ekstern, internal, eksternal ya. Eksternal ini yang paling berat ya, lingkungan itu mempengaruhi. Sekarang anak-anak sekarang bagaimana nggak tergoda? Nah, anak sekarang ini kan familiar sekali, dekat dengan gadget kan. Informasi di situ muncul situs-situs tak sengaja, situs porno ada, meme-meme yang menggambarkan porno, apalagi ditambah kiainya sendiri mungkin melakukan pelanggaran karena kiainya juga dekat dengan medsos ya. Kiai jangan salah sekarang Pak, di kampung-kampung walaupun di gunung sekarang buka medsos sama aja di gunung juga karena internet sudah masuk ke kampung-kampung kan. Itu suatu yang tidak bisa dibendung. Jadi begini kamu juga nggak boleh ke mall ya gitu, karena di sana banyak nanti ada gangguan syahwat karena banyak yang inilah yang nggak menjaga aurat gitu, ternyata lewat medsos HP ya, lewat gadget ya. Kiainya sendiri juga lihat juga kiainya sendiri ya. Jadi soal pelecehan seksual terjadi di pesantren itu, tapi sebelumnya tadi mengenai porsi, ini betul ada beberapa pesantren, beberapa perguruan tinggi, sekolah alokasi agama dikurangi, betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa MP2 TV. Kami hadir lagi dalam membahas tentang isu-isu umat. Kali ini kami sudah kedatangan Ustadz Tomo Amrozi, beliau Imam Besar Masjid Puri Cinere. Kita akan mencoba bertanya-tanya tentang fenomena-fenomena yang terjadi sekarang di dalam pendidikan negara kita ini. Nah, Ustadz, menurut Ustadz, pandangan apa tentang perkembangan peran dari lembaga pendidikan Islam? Ya, terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara soal pendidikan Islam ya, memang sangat kompleks ya sebenarnya. Dari sejarahnya, dari perkembangannya, kemudian dari kemajuan kurikulumnya, memang di lembaga-lembaga pendidikan Islam ini juga di era milenial ini, era teknologi ini juga banyak tantangannya. Dari isunya, fitnahnya, ya, propagandanya dan sebagainya. Jadi kita harus memang melihat secara dewasa ya, melihat juga secara komprehensif gitu, secara menyeluruh. Asal mula muncul lembaga pendidikan Islam ini kan sebenarnya kalau dilihat dari perspektif sejarah Islam adalah pengejawantahan gitu ya, menyambung lidah Nabi gitu. Para alim, para cendekiawan, para ustadz, ulama itu menyambung lidahnya Nabi ibaratnya, Gitu ya. dalam menanamkan nilai-nilai spiritual ke dalam masyarakat ya, Termasuk moral ya. termasuk moral, akhlak, etika. Ya. Nah di situ kadang benturan juga dengan budaya, culture. Tapi sebenarnya para pendahulu kita ini udah sangat cerdas sebenarnya, mengakulturasi budaya dengan dakwahnya. Ya. Kalau dulu mungkin kan belum melembaga gitu ya, hanya informal gitu kan dulu kan, di pedesaan-pedesaan, di pantai-pantai gitu ya, bahkan di gunung-gunung gitu ya. Belum ada era internet. Bagaimana peran ulama ini, peran para pendidik ini menjaga moral anak bangsa, menjaga moral umat sebagai
amanah dari Rasulullah SAW Ya. dan Allah dan Rasulullah kan gitu kan. Wa ati Allah wa atiur Rasul, taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Seperti juga yang dikatakan Nabi kan, saya ini tidak mewariskan wala dirham wala mal ya, tapi yang aku wariskan adalah ilmu. Nah, kemudian dalam perkembangannya di era modern ini banyak sekali tantangan memang ya, tantangan akibat kemajuan zaman itu sendiri, seperti kekuasaan politik, ya, peraturan yang tidak mendukung kekuasaan gitu ya. Jadi sehingga bahkan agama ini malah dipolitisasi kadang ya, dieksploitasi para ulamanya, para kiainya, gitu ya. Atau fasilitasnya yang minim, ya. Atau kesejahteraan para pendidik yang minim, ya. Sehingga terjadi apa ya? Keadaan nggak seimbang, nggak balance, ya, nggak balance. Ustaz, ini kalau saya lihat ya dalam perkembangan sekolahnya, terutama kalau sekolah di perkampungan itu kan ada madrasah, ada pesantren gitu ya. Itu dulunya sebenarnya mau mengajarkan santrinya untuk bisa menguasai agama Islam, gitu kan. Tapi makin sini karena juga ngikutin perkembangan teknologi, nggak mau kalah juga dengan konsep sekolah konvensional ya. Itu akhirnya jadi mengikuti juga. Makanya ada pelajaran bahasa Inggris, ada pendidikan ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita merupakan aslinya sebenarnya. Dasarnya itu kan dulu sekolahnya untuk mendidik supaya santri itu dia minimal menguasai akhlak gitu ya, mengerti mengenai agama dari fikihnya, dari ilmu agamanya. Nah itunya yang kelihatannya mungkin porsinya dikurangin gitu. Bisa. Menurut Pak Ustadz gimana itu? Ya. Sebenarnya kalau dalam Islam itu kan ilmu sebenarnya luas kan ya, bukan hanya ilmu agama ya. Memang ada klasifikasi yang dibagi para ulama, mana ilmu yang wajib, mana yang ilmu sunnah gitu kan, mana ilmu mubah. Kalau kita sebagai seorang muslim, ilmu agama itu hukumnya wajib menuntutnya. Kalau abul alim fardhatun ala kulli muslim wajib. Utlubul ilma walau bisin, ada pepatah Arab gitu. Bahkan menuntutlah ilmu sampai ke liang kubur. Itu ilmu agama. Tapi dalam perkembangannya di era modern ini, kan Islam juga jangan sampai tertinggal gitu kan. Jangan sampai tertinggal. Akhirnya para pendahulu kita, para tokoh-tokoh ahli agama ini sebenarnya melebarkan sayap lah gitu ya, melebarkan sayap, jangan sampai Islam ini lemah gitu, tertindas gitu, tertindas. Kan kata Nabi juga, al mu'minu qawiyun, khairum minal mu'minid dhaif, gitu kan. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dari mukmin yang lemah. Nah, tetapi mungkin beberapa pesantren ini satu tidak dibarengi, tidak dilandasi dengan misalnya peraturan yang ketat gitu ya. Seperti terjadi beberapa pesantren itu terlalu burjois kadang, terlalu bonafit. Jadi terjadi kesenjangan. Ada pesantren yang klasik di gunung-gunung, gitu ya. Di desa-desa yang kurang fasilitasnya, jangankan jangankan fasilitas internet, mungkin alat-alatnya aja, media-medianya aja kurang mendukung. Jadi mereka praktis hanya mengenyam ilmu-ilmu klasik aja gitu, ilmu-ilmu agama. Sementara di tempat-tempat lain ada pesantren modern gitu ya, yang masuknya aja bisa 50 juta. Sampai situ, kayak banyak sekali itu pesantren yang mahal-mahal itu.
fasilitasnya udah seperti hotel kadang ya, ada kafenya. Jadi terjadi ketimpangan juga kadang ya, terjadi ketimpangan. Maksud dari para kiai ini. Nah, ini ada kisah juga menarik. Di ibu kota itu kan banyak anggota-anggota legislatif itu yang berangkat dari pesantren, yang dari kiai banyak. Betul. Mereka masuk partai, Yudikatif juga banyak. iya. Tapi minimal mereka nih ya, juga bisa dikatakan sebagai bentengnya umat Islam ya. Kan lebih baik kalau kota itu dikuasain oleh legislatif pemimpinnya orang Islam gitu kan. Paling tidak mereka bisa menyuarakan yang dulu seperti keramat tunggak, gara-gara orang Islam berkuasa sekarang jadi Islamic Center misalkan. Terus Ya, Doli ya. seperti di Doli di Surabaya, wali kotanya, bupatinya orang Islam dirubahlah jadi. Itu ada hikmahnya juga ya. Nah, tetapi di sisi lain para legislatif ini juga gelisah ya, gelisah atas tekanan zaman yang modern ini ya, dengan adanya medsos, gawe gadget dan lain sebagainya, gelisah. Bahkan mereka memasukkan anak-anaknya ke pesantren, supaya nggak ini ya, kena supaya pasti terjaga moralnya tadi, iya. akhlaknya tadi. Nah, tetapi rupanya beberapa pesantren yang mereka masukin itu anaknya nggak betah, karena tidak sesuai dengan zaman ya, nggak betah mereka. Sedangkan pesantren kulturnya masih kita nggak berubah Nggak gitu betah. ya. Mereka menginginkan orang tuanya anaknya seperti bapaknya, ada landasan akhlaknya apa. Apalagi yang parah lagi, beberapa anggota legislatif juga melanggar hukum juga. Wah, itu yang lebih complicated lagi. Makin mencoreng. Ya, bapaknya malah yang memberi contoh. Padahal mereka masukkan anaknya ke pesantren, tapi bapaknya sendiri Melanggar. kasus pelecehan seksual, kasus korupsi, pelecehan seksual dari partai-partai Islam. Nah, ini sebuah PR tersendiri buat dunia Islam ya, khususnya Indonesia ya. Itu kan sekarang, apalagi sekarang banyak tuh Ustadz tentang fenomena pelecehan sosial di pondok pesantren. Hari-hari ini, waduh, itu menghiasi media massa itu sekarang. Betul. Nah, itu yang salah itu kurikulumnya atau moralitinya guru-gurunya nggak diseleksi dari awal gitu. Itu mungkin nyambung sama yang pertanyaan saya tadi. Betul. Bahwa porsi pelajaran akhlaknya, pelajaran agamanya itu lebih kecil jadinya daripada pelajaran yang umumnya gitu. Jadi konsep harta tahtawan itu yang paling berat wanita. Nggak ada pelajaran soal di situ. Jadi memang apa itu agama ini memang dibentuk dengan godaan dua faktor ya, faktor intern, faktor ekstern, internal, eksternal ya. Eksternal ini yang paling berat ya, lingkungan itu mempengaruhi. Sekarang anak-anak sekarang bagaimana nggak tergoda? Nah, anak sekarang ini kan familiar sekali, dekat dengan gadget kan. Informasi di situ muncul situs-situs nggak sengaja, situs porno ada, meme-meme yang menggambarkan porno, apalagi ditambah kiainya sendiri mungkin melakukan pelanggaran karena kiainya juga dekat dengan medsos ya. Kiai jangan salah sekarang Pak, di kampung-kampung walaupun di gunung sekarang buka medsos sama aja di gunung juga. Karena internet sudah masuk ke kampung-kampung kan. Itu suatu yang tidak bisa dibendung. Jadi harusnya begini. Kamu juga nggak boleh ke mall ya, gitu. Karena di sana banyak nanti ada gangguan syahwat karena banyak yang inilah yang nggak menjaga aurat gitu. Ternyata lewat medsos HP ya, lewat gadget ya. Kiainya sendiri juga. Lihat juga kiai sendiri. Iya. Jadi soal pelecehan seksual terjadi di pesantren itu, tapi sebelumnya tadi mengenai porsi. Ini betul ada beberapa pesantren, beberapa perguruan tinggi, sekolah alokasi agama dikurangi betul ya. Tapi menurut saya
penyebab terjadi dekadensi moral itu, penyimpangan termasuk seksual itu bukan sekedar itu. Menurut saya adalah saya mengutip pendapat ulama besar ya, Gus Baha itu mengatakan menanggapinya dengan santai ya. Disitulah menunjukkan Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa ajaran Islam masih tetap orisinil. Kenapa beliau Gus Baha mengatakan begitu dia? Saya mengutip pendapat beliau ya, yang sekarang kiai fenomenal juga itu ya, Gus Baha ya, termasuk kiai yang Wali ya. santai, wali ya, digemari di seluruh lapisan masyarakat ya. Pendapat-pendapatnya menyeleneh tapi santai, bahasanya sederhana. Ya, saya mengenai pelecehan seksual di pesantren itu saya mengutip beliau menjawab dengan tenang, itulah menunjukkan bahwa Islam masih benar dengan kejadian itu. Benarnya di mana? Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari jauh Al-Quran sudah mengatakan kan, jangan dekati perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sabila. Jangan sekali-kali engkau mendekati zina. Baru dekat saja udah nggak boleh, apalagi zinanya. Dekat mungkin bisa pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual juga kan bertingkat kan? Bertingkat ya. Ya, bertingkat mungkin dari pegang-pegang dulu, apa dari macam-macam lah ya. Itu kata Al-Quran, innahu kana fahisyatan wa sabila. Itu suatu perbuatan tercela dan jalan yang buruk lah gitu ya. Artinya apa? Islam itu ingin menunjukkan kalau engkau mendekati zina, lihat dampaknya sangat dahsyat. Event itu seorang Dampak sosial. Iya. Ya. Ini kan dampak sosial kiai kan? Iya. Pesantrennya ditutup, ya. nama Islam jadi jelek. Dunia pesantren jadi Tercoreng juga. tercoreng. Nah, itu menandakan Al-Quran benar, Islam benar. Itu kan manusiawi banget ya sebenarnya, Ustaz. Guru pesantren terus melecehkan itu kan manusiawi juga. Manusiawi. Ya. Mungkin kita juga belum tentu kuat. Belum tentu kuat gitu kan. Kalau digoda setiap hari gitu. Nah, disitulah peranan pentingnya penjagaan iman ya. Nah, kalau kita bicara pelecehan seksual, kita nggak fair juga kalau selalu menyalahkan dunia pesantren atau dunia pendidikan Islam. Padahal itu terjadi banyak lini, banyak kehidupan ya. Dan di kampus-kampus umum. Semua pesantren juga begitu kan. Ini kan ada Sebelum kejadian kasus pesantren itu udah duluan di kampus-kampus umum, bukan kampus Islam, kampus umum, sekolah-sekolah umum, bahkan di agama lain. Seperti di gereja-gereja ditemukan makam-makam ratusan bayi. Pelecehan yang dilakukan pemimpin agama kan, agama non Islam. Jadi kita nggak fair kalau itu. Ya, ada lagi dalam sejarah kacamata historis. Nah, pelecehan seksual itu sudah terjadi bahkan zaman-zaman kuno, Mesir kuno, eksploitasi perbudakan. Kekhalifahan Islam sudah ada karena mereka memiliki gundik-gundik, ada pelecehan terhadap wanita dan lain sebagainya. Cuman kan gini, Ustaz, masyarakat kita itu kan melihatnya bahwa seorang guru itu harusnya perfect, sempurna gitu kan, ya. Nggak melakukan hal yang negatif itu. Masyarakat kita nih, teladan lah ya. Teladan lah guru itu kan selalu, kalau orang Jawa bilang digugu dan ditiru gitu kan, guru kan. Nah, guru-guru di pondok itu kan, apalagi guru-guru di pondok kan, itu panutan gitu kan. Nah, itu gimana sih kita bisa menyadarkan masyarakat juga bahwa itu hal-hal yang manusiawi kan, gitu kan. Setiap orang bisa tergoda gitu. Siapapun ya. Nah, disitulah peranan masyarakat dalam check and balance. Ya, masyarakat juga dituntut untuk selalu mengkontrol, mengevaluasi pendidikan Islam khususnya pesantren, dipantau terus. Carilah pesantren-pesantren yang mempunyai track record bersih lah gitu ya. Kan kita juga gak fair kalau satu pesantren, dua pesantren menodai ratusan, puluhan, ribuan pesantren di Indonesia. Padahal
masih banyak ribuan pesantren di Indonesia yang masih menjaga originalitas etikanya. Itu kalau di pondok itu, kalau misalnya santri cewek, itu gurunya cowok gitu, apa enggak, gurunya harus cewek aja gitu kan? Iya, harusnya gitu Gitu ya. ya. Ya memang itu tadi tuntutan zaman tadi. Nah, banyak juga para wali santri ini, orang tua dan juga masyarakat bahkan menginginkan jangan dipisah, banyak juga. Sebab kalau dipisah, ada seorang ahli mengatakan dari segi psikologi, saya takut kalau dipisah anak saya pertumbuhan seksnya nggak normal. Nah, ada lagi seperti itu. Iya, Gimana itu? iya. Kan ada khawatir anaknya itu hanya bergaul sama cowok aja ya. Atau sama cewek aja gitu kan? Atau sama cewek aja. Ujung-ujungnya Jadi, jadi ini serba susah juga ya. jadi lesbian. Jadi lesbian itu malah yang lebih menakutkan kan? Menakutkan, iya. Menakutkan ya. Nah, tapi ya, itulah tantangan kita. Justru menurut saya jalan satu-satunya untuk kita terhindar ya, umat Islam ini terhindar dari kasus-kasus seperti itu, jangan sampai terulang lagi. Ya, itu tadi kontrol masyarakat, selalu perkuat iman, kata Rasulullah kan gitu, kata Sayyidina Ali. Tajdidu imanukum, perbaharulah selalu iman kamu. Jangan hanya memperbarui fasilitas saja, jangan hanya memperbarui ilmu saja. Iya. Memang Iman juga harus iman juga dibarui. kan naik turun ya. Soalnya Ustaz, ya. kalau iman nggak diperbarui ini Imran bahaya nih. Ya. Enggak kan iman itu memang naik turun. Ya, Makanya betul. kenapa ada kajian ada itu kan untuk begitu turun naikin lagi gitu ya. Ya, itu biasa ya. Ya, kalau di pesantren bukannya yang kayak gitu udah kegiatan sehari-hari gitu. Kenapa sampai kecolongan juga seperti ini? Karena gurunya masih muda juga. Apalagi masih muda. Yang Ibnu Taimiyah kan selalu gurunya masih muda Nah, itu gitu. gurunya masih muda mungkin ya. Iya, masih ada syahwat kan. Dan pada saat rekrutmen mungkin dia dilihat dari ilmunya aja, nggak dilihat dari akhlaknya gitu. Itu termasuk kecolongan lah ya. Dan juga termasuk musibah ya. Dan juga ujian dari Allah serta musibah, ujian bagi umat Islam ya. Ujian bagi umat Islam. Justru dengan kejadian itu mungkin menjadi pemicu ya, menjadi pedoman untuk lebih baik lagi, jangan sampai terulang di dunia pesantren. Tapi gini ya, ini nih teman saya kebetulan dulu di pesantren ya. Itu tahun waktu saya masih SMA. Jadi tahun-tahun kira-kira tahun 70-an lah ya. Itu teman saya udah bilang udah ada kejadian kayak gitu, Ustaz. Nah. Cuman dulu nggak ada medsos. Nah, nggak Jadi seramai ya. nggak viral gitu. Nah, jadi kejadian itu sebenarnya dari dulu ada. Ya, betul. Dan itu juga pesantrennya juga bukan pesantren yang abal-abal juga gitu. Ya, memang betul. Itu ada juga, ada juga info ya. Ada beberapa sumber intelijen orang Islam lah. Semakin kesini nih ada juga golongan-golongan ya, bahkan negara mungkin ya, gerakan-gerakan yang ingin mendiskreditkan Islam, ya. Dicari celah-celah. Kalau yang terjadi kesalahan di dunia pesantren, wah, diheboh, buat Sama heboh. Islam gitu ya. Ya, dibuat heboh. Coba terjadi di bukan dunia Islam, ini sepi, senyap, Ya, segera ditutup beritanya. Nah, ini saya pikir bukan berita baru, ini udah mendunia. Ya. Nah, Ya. geopolitik itu sudah menyerang Islam mendunia ya. Iya, Ya, betul. ya kan? Iya, betul. Ya itu Pak. Ya, betul. Iya. Memang musuh Islam itu Ya. ya cukup besar lah gitu ya. Makanya ujian-ujian orang mau Tapi nggak usah khawatir. Kata Nabi kan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Insya Allah akan selalu dijaga Allah. Walaupun digempur, dibombardir dengan propaganda, fitnah, itu biasa aja. Toh itu juga kita tidak bisa menutup mata juga. Ribuan lembaga Islam, pondok pesantren yang tetap bagus, menanamkan nilai-nilai ilmu dan iman serta akhlak, yang menghasilkan anak-anak bangsa, yang menjadi perubahan peradaban dunia Islam banyak sekali. Banyak sekali hasil dari dunia pesantren. Iya. Jadi jangan hanya
sisi hitamnya aja yang dilihat. Ya, kalau masalah sisi hitam mah bukan hanya di lembaga Islam saja. Dari zaman Fir'aun pun sampai turun. Iya. Ini udah ada ya. Benar-benar. Dari zaman Rasulullah juga udah ada. Udah ada sebenarnya pelecehan seksual itu. Iya, iya. Kan kalau di lembaga pendidikan itu kan mengenal kata guru dan murid gitu. Jadi kayak ada power di situ kan. Apakah itu juga faktor yang membuat pelecehan seksual, Ustaz? Karena ada powernya guru ini yang Betul ya. yang anak murid nggak berani dilakukan gitu, nggak berani bantah, nggak berani apa gitu. Memang ada istilah begini dalam bahasa Arab tuh. Dalam istilah para ulama ya. Ana abdun Sama Abdun. Ya. liman allamani harfan wahidan. Aku ini hamba. Nah, bagi siapa saja guru, mu'alim yang mengajarkan aku walaupun hanya satu huruf. Ana abdun. Itu luar biasa itu. Dogma itu. Dan itu sudah melekat di dunia santri ya. Sudah melekat sekali ya. Maka dunia santri itu apa yang dikatakan guru, dia nurut. Samina wa ta'na ya. Iya. Nah, tapi itulah dampak salah satu faktor negatif yang terjadi seperti itu. Tapi penyebabnya sesungguhnya bukan hanya soal pengkultusan atau ketaatan santri kepada kiainya ya. Penyebabnya itu tadi faktor eksternal yang sangat kencang, nggak bisa dibendung, dan juga hawa nafsu, hawa nafsu, Syahwat, ya syahwat, dan juga kontrol masyarakat mungkin belum efektif terhadap dunia pesantren. Jadi pertama hawa nafsu, kedua controlling dari masyarakat, gitu kan? Ketiga pencerahan kepada anak santri itu sendiri. Kan sekarang ada beberapa santri yang budayanya itu menutup informasi dari luar, misalkan, Iya, menutup betul. informasi dari luar, bahkan menutup evaluasi dari luar, kritikan dari luar, itu nggak bisa masuk. Pokoknya peraturan baku aja. Ustaz, jadi kalau gitu siapa yang berhak atau berwenang untuk mengawasi pesantren ini? Sesungguhnya yang paling berwenang masyarakat sesungguhnya. Masyarakat. Kalau masyarakat sudah nggak ngakui pesantren itu, Bukan pengertian agama gitu, bukan? nggak Ya? bisa. Dia walaupun ditolak oleh pemerintah, nanti tetap eksis berdiri. Nggak apa-apa dia nggak dapat SK, gitu kan? Iya. Yang penting dapat santri. Nah, tapi kalau masyarakat sudah nggak mengakui, nah dia Selesai. nggak bisa, selesai. Tutup deh. Iya, iya, iya. Ya, baik. Para pemirsa MCC TV, barusan itu dialog yang luar biasa ya, karena Pak Ustadz Tom ini memang beliau dokter ya, jadi Dokter ini, Masya ilmu Allah. agamanya sudah mencakup keseluruhan gitu. Sehingga yang dibahas ini tadi agak berkembang ke masalah yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share teman-teman untuk mendapatkan berita-berita berikutnya. Tolong jangan lupa juga pijit bel ya. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sukses, Pak. Luar biasa.